Komunikasi interpersonal ya. Jadi apa sih pengertiannya? Secara pengertian ya, interpersonal itu berarti bagaimana proses pertukaran informasi, ide, perasaan antara dua orang atau bahkan bisa lebih gitu ya. Jadi ini bisa terjadi dalam percakapan kita sehari-hari gitu ya, baik itu dengan teman, keluarga, kolega kerja, ya partner bisnis dan sebagainya gitu ya. Intinya ini adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antar individu. Komunikasi interpersonal sangat penting ya, karena ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk membangun hubungan yang kuat, untuk membangun hubungan yang baik gitu ya, maupun secara pribadi maupun secara profesional gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan, komunikasi yang baik pasti bisa meningkatkan kerjasama antar tim dalam menyelesaikan masalah yang lebih efektif gitu ya. Di kehidupan pribadi ini membantu kita memahami atau mendukung satu sama lain gitu ya. Biasanya dalam kehidupan pribadi ini ada di antara keluarga, teman, atau kolega bisnis kita. Jadi komponen-komponen yang penting dalam komunikasi interpersonal itu adalah bagaimana kita sebagai pengirim pesan itu menyampaikannya dengan baik atau tidak gitu ya. Yang kedua adalah isi pesan itu sendiri apakah baik atau tidak gitu ya, karena kadang untuk suatu pesan yang dirasa sangat penting itu harus dengan bahasa yang lebih formal dan lebih enak untuk dibaca kalau misal kita menyampaikannya lewat tulisan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang penting biasanya kita sampaikan melalui lisan gitu ya. Melalui lisan itu bagaimana ya, berarti biasanya ketemu langsung orangnya gitu ya, dengan cara ngobrol empat mata gitu ya, atau mungkin secara lisan bisa juga dengan telepon atau mungkin voice note dengan kalimat yang lebih baik gitu ya. Karena biasanya untuk teks saat kita kirim di WhatsApp atau di email itu biasanya beda tulisan, beda nada bicara gitu ya. Keterampilan apa untuk mendukung interpersonal yang efektif? Sebenarnya kembali lagi gitu ya, bagaimana cara kita mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif tadi sudah pada bab komunikasi dasar, komunikasi bisnis dasar gitu ya, sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa mendengarkan aktif itu berarti kita fokus ya, penuh perhatian, tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan tapi juga kita memahami apa yang mereka katakan gitu ya. Yang kedua ya, ini adalah empati, dalam artian kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif yang orang lain ucapkan gitu ya. Dan yang ketiga pasti adalah kita memberikan respon ya, respon terhadap apa yang mereka katakan gitu ya, entah itu responnya dengan cara yang baik ataupun memberikan pesan bahwa masukan dan saran mereka butuhnya itu seperti apa. Hambatan dalam komunikasi interpersonal. Jadi kalau hambatan yang bisa muncul dalam komunikasi interpersonal itu bisa macam-macam ya. Jadi bisa ada hambatan fisik, mungkin bising ya, atau rame sehingga orang tidak terdengar atau salah mendengarkan. Kemudian juga ada hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis ini mungkin yang biasanya sering terjadi atau biasanya disebut dengan miskom ya. Jadi seperti prasangka atau stres yang bisa mempengaruhi cara kita menginterpretasikan apa yang mereka komunikasikan gitu ya. Jadi menginterpretasikan pesan dengan bahasa atau mungkin anggapan bahwa sepertinya dia tidak suka deh sama saya, atau sepertinya dia marah deh sama saya. Nah, itu semua adalah prasangka gitu ya, atau perspektif dari si penerima pesan gitu ya. Cara mengatasinya, nah bagaimana cara mengatasinya ya, kuncinya adalah sadar gitu ya, dan usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Misalnya jika kita merasa stres atau marah, jadi cobalah untuk menenangkan diri dulu sebelum berkomunikasi ya. Kemudian kita juga harus selalu memiliki mindset yang positif atau istilahnya
pikiran yang positif gitu ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak ada maksud lain dan apa yang mereka ucapkan itu semata-mata memang hanya ingin menyampaikan pesan gitu ya kepada kita. Etika dalam komunikasi interpersonal pasti melibatkan beberapa hal penting gitu ya. Yang pertama adalah kejujuran gitu ya, yaitu berbicara jujur dan tidak menipu atau istilahnya selalu ingin mengimpress orang lain sedangkan informasi yang kita sampaikan itu tidak benar gitu ya. Yang kedua, saling menghormati atau respect gitu ya, bagaimana menghargai perasaan dan pendapat orang lain, jangan memotong pembicaraan, kemudian jangan seolah-olah Anda yang paling benar gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, ini adalah menjaga kerahasiaan gitu ya. Saat orang lain menyampaikan pesan kita, tolong dijaga kerahasiaan tersebut gitu ya. Jadi tanggung jawab atas pesan yang sudah disampaikan ke kita, dan kita juga harus memiliki etika dan moral yang baik sehingga kepercayaan yang sudah dibangun ini akan menjalin hubungan yang positif dan akan meningkatkan rasa kepercayaan antara satu dengan yang lain.